ketannya udah lu bawa kan? Buat motor. Ada. Abang banyak. Siap kita jalan. Antar kota, antar provinsi. Kota antar provinsi. Gas. Oh ada ini sih. Yo, balik lagi di channel Bakpros Go Vlog. Ya, jadi hari ini gue lagi sama juragan mobil bak nih. Jadi ceritanya hari ini gue mau ngambil motor. Jadi gue beli motor di daerah Tambun. Sekalian mau ngevlog bareng juragan mobil bak nih. Nah, jadi kebetulan nih kita langsung sama abang juragannya nih. Ya, perkenalkan diri dulu ya. Mungkin kita panggil dia Mang Udin ya. Kan datang 2009 ya? 2011-an lah, 2011 tahu bulannya persisnya nggak tahu. Iya. Udah baru mulain satu. Kan segituan kios biasa pindah tuh dari tempat sebelumnya. Nah di sampingnya itu ada tukang kusen. Oh. Jadi dari dia dimulain. Menggedu. Bukan. Kusen beda ya? Bukan. Agus. Oh, Mang Agus. Nah dari dia dimulain tuh dipakai. Nah, udah mulai lah keluar dikit-dikit gitu. Kalau dia sih keseringan buat sendiri pada awalnya ya. Saya sih ya pada dasarnya percaya aja. Oh, mobilnya berarti dipinjam dia buat nganter barang. Iya, dibawa sendiri. Terus lama-lama ada udah sedikit banyak keluar kan mobil itu banyak orang tahu. Wah, itu mobil berarti bisa dipergunakan buat kepentingan orang, bukan untuk kepentingan diri sendirinya yang punya mobil itu aja gitu. Ya udah mulai dari situ ada pengembangan ya mulai banyak di mobil. Nah, ini berarti bisnisnya udah jalan berapa lama nih, Bang? Berarti dari tahun 2011 ya kalau untuk mobil bak ya? Kalau untuk mobil bak 2011 ya hampir 11 tahun lah, 11 tahun kurang. 11 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya. Jalan 10 tahun berarti ya? Ya alhamdulillah sih. Kalau masalah pencapaian ya alhamdulillah ada peningkatan gitu. Ada arah perbaikan gitu. Dari yang pertama dulu dijalanin. Nah, sampai sekarang nih berarti udah berapa mobil bak nih, Mang Udin nih? Ya, kalau terhitung-hitung ya alhamdulillah lah lumayan gitu. Ya alhamdulillah lah. Ya, udah lebih dari 5 lah ya. Ya, lebih gitu lebih. Nah, ini Mang Udin, ini gue punya cerita khusus nih. Ini Mang Udin nih cara nambah unitnya dia mengakuisisi ya. Iya, mengakuisisi ya. Kebanyakan sih waktu kemarin dia banyakan dari over credit gitu. Misalnya kebanyakan sih ngambil saya di daerah kampung saya, makanya sih mobil bak saya itu kebanyakan platnya plat Bekasi Kabupaten. Cuman hanya ini yang kita bawa. Ini platnya Jakarta Timur. Ini saya beli langsung, nggak over credit kali ini. Oh, ini ngambil langsung? Langsung ini saya beli langsung. Ada yang jual butuh, ajar? Enggak sih, bilang jual butuh juga enggak. Nah, ya. Ya kampungan aja, lagi ada yang jual harganya bagus, ya ambil. Jadi kalau plus minusnya over credit, ya segala sesuatu kan apapun itu pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya pasti itu. Nah kalau kelebihannya over credit itu kita punya mobil unit yang masih bagus, seger lah dalam arti kata seger gitu. Misalnya orang kayak ngangkul 4 tahun, dia baru berjalan 2 tahun atau 2 tahun setengah. Iya. Dia nggak kuat kan tuh. Iya. Nah dia kan daripada dia tarik jalan cuma-cuma gitu ya. Ya di ini nama dia di over gitu ya. Balik DP doang ya? Enggak balik DP sih, ya kita bicarakan gitu. Tergantung dari sisa angsuran. Sisa angsurannya berapa? Ya kita perinci gitu. Yang untungannya gitu kita dapat lebih hemat. Nah ke ininya kelemahannya dari over credit itu nanti di akhir penebusan BPKB kan. Kalau orang yang sebelumnya kan kita nggak tahu dia setorannya gimana, kelancarannya gimana, apa dia biasa nunggak berapa hari, terus gitu berapa bulan dia nunggak gitu, kita kan nggak tahu. Nah ntar pas giliran penebusan BPKB kan pasti kalau listing plat itu kan ada dendaan yang tertera gitu ya. Nah itu dendaannya itu lumayan kalau yang orang over credit itu. Saya pernah ngalamin ada unit sampai 11.600.000 buat dendaan BPKB-nya aja. Itu dia telat bayar ya? Ya kemungkinan telat bayar lah, pasti telat bayar. Telat bayar bukannya kena di bulan berikutnya, Bang? Enggak sih, kalau yang mobil bak yang kebanyakan saya angsur setor sisaan orang itu
Jadi akumulasinya di akhir, bukannya di per bulan enggak, dia akumulasi di akhir gitu. Oh, ending Betul, di endingnya baru ya. Jadi kalau misalnya kita mau perkredit barang unit orang gitu, kita harus tahu dulu, harus lebih teliti lagi. Bang, berarti lu overgrade-nya bawah tangan ya? Buat tangan, kekeluargaan lah dalam arti kata ya, Oh, kekeluargaan. iya. Tapi intinya gini, operasi emang sih sebenarnya sih secara bawah tangan itu ya dalam ini emang nggak diperbolehkan sih. Mana ya, jadi di mata hukum nggak diperbolehkan, sebenarnya nggak disaranin ya. Iya, iya. Jadi bawah tangan itu. Cuman Kalau kenal mah nggak apa-apa ya bang ya? iya, karena saya ngambil sama orang kenal. Karena gini kan, kita misalnya orang kita ngembalikin duit ke dia 30 lah gitu Iya, misalnya. misal. 30 terus dia sisa angsurannya seharga 60 juta lah ya, atau 20 jalan lagi kan 60 jutaan ya, 60 jutaan. Ya kan, walaupun sisa utangnya lebih besar, kalau buat saya pribadi nih ya, itu saya ngerasa itu udah gimana ya, tanggung jawab yang harus benar-benar dilaksanain. Pertama kita bukannya yang ngebelain nama si pengangsur berikutnya sih udah pasti gitu ya. Tapi yang lebih kita utamain ya ini unit yang kita terusin ini kita usahain biar jadi milik kita. Jadi kan yang namanya unit kendaraan tuh mau mobil, mau motor gitu ya, yang bikin ada kepemilikan sahnya apa? Karena ada Surat. BPKB kan? Iya, BPKB. Nah, iya, orang misalnya punya mobil, ya ini mobil gua gitu. Nah, iya itu. Tapi BPKB-nya nggak ada, itu kan disebutnya belum punya mobil. Iya. Namanya BPKB kan bukti kepemilikan gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah sih secara selama ini ya udah berapa kali gitu saya perkredit gitu. Ya alhamdulillah pada nyampe kelar gitu. Cuman ya paling di ujungnya saya agak ini doang, agak gini aja apa maksudnya? Agak kena di denda BPKB-nya itu. Pernah dapat kasus nggak bang? Kan BPKB kan masih atas nama dia kan, berarti kan pas nembus ya. Ada yang ngerjain nggak? Misalkan Ya, selama ini enggak. Enggak ya, aman. Kalau masalah mobil, berarti nggak ada. Dulu juga temen ada yang pernah nanya, bang, lu bisa nambahin mobil lagi gimana bang? Lu targetin untuk ini mau tambahin. Kalau untuk itu enggak. Saya nggak pernah nargetin harus punya mobil berapa. Bulan ini atau tahun ini harus nambahin unit lagi, nggak pernah berpikir kayak gitu. Jadi ya seperti diucapin di awal aja, mengalir aja gitu. Ngalir aja ya. Ngalir aja. Kadang ya lagi pas ada kerjaan, pas lagi ada yang jual, pas lagi megang duit gitu, ya udah jadiin aja gitu. Kan mobilnya juga nggak keseluruhannya dipegang di saya yang megang gitu. Iya. Sebagian sih dibatangin, dalam arti kata mobil tuh dibatangin sama orang. Jadi mobilnya di tempat dia yang nyari kerjaan gitu. Mobilnya juga nggak pulang di tempat dia. Kan dalam hitungan sebulan atau 15 hari dia setor ke saya. Oh, setoran ya, kayak Iya. sewa jatuhnya ya. Jatuhnya kayak sewa, cuman kalau sewa kan tanggung jawabnya nggak seperti orang Batang gitu ya. Kalau orang Batang tuh seperti dia punya sendiri tanggung jawab tuh mobil, dia yang tanggung jawab dari olinya. Oh, dia semua tuh. Iya, dari olinya, dari ya keselamatan tuh mobil dah. Gitu. Kalau oli sih kadang saya yang kasih jatah gitu. Kita kan kalau terlalu ngelupain orang juga nggak relevan juga. Yang penting kan mobil kita dijaga gitu. Ibaratnya terus bermanfaat buat dia. Soalnya kan kepentingan di situ dua, kepentingan saya sama kepentingan dia. Dia punya penghasilan dari situ, saya juga bisa dapat penghasilan dari situ juga gitu. Sama-sama jaga lah gitu. Simbiotik mutualisme lah. Jadi proses bisnisnya untuk mobil bak ini kan kayak contohnya yang ini kan gue sama lu nih, sama yang lu punya langsung Iya. jalan. Iya. Itu sisa-sisa mobilnya berarti tadi disewain ya jatuhnya ya? Iya, Kayak Batang ya? kayak ya kalau misalnya ada yang perlu misalnya ada yang, bang, tolong anterin ini bang ke sini. Jam berapa? Jam segini. Wah, saya belum pulang kayaknya. Bisa nggak antar jam segini saya udah pulang? Wah, saya sekarang lagi buru-buru. Ada sih yang apa? Yang bawa gitu mobilnya. Ada tetangga, ada teman gitu. Terus bikin cadangan lah gitu. Ada. Tapi kebanyakan sih mobil yang kesisaan di rumah tuh orang pada pakai buat sendiri gitu. Soalnya kalau
hitung-hitungan secara ini ya, kalau menurut saya antara dibawain sama gua sendiri, nilai ekonomi buat si penyewa lebih menguntungkan, karena misalnya dia sewa seharian, terus dari sini Tangerang dia dapat 3 jalan. Nah kalau sengaja dia ongkos kan, kita hitung Tangerang misalnya 3,5 aja, Iya. udah 1.050.000 kan. Iya. Nah kalau sewa saya kan saya kasih 250 lah gitu ya. 250 tuh dia bensin sama tol untuk PP itu paling habis 400 ya, berarti kan 7,5. Dia masih ada sisa 300 kan, gitu. Saya kalau untuk sewa seharian itu lebih menguntungkan dibanding dibawain, gitu. Tapi kan nggak semuanya orang pengen bawa sendiri, ada yang bisa dibawain. Ya namanya usaha kan, konsumen juga harus diperhatiin gitu, dia maunya gimana. Berarti sebenarnya kalau gua pengen nyewa seharian mah bisa aja ya bang? Bisa. Kayak dulu gua pernah ya sekali ya. Kan lu pernah dulu. Setengah hari sih, bukan sehari. Iya. Waktu bawa barang ya ke daerah situ ya bang. Iya di situ. Itu kalau biaya sewa per hari berapa bang? Untuk mobilnya apa untuk orangnya? Mobilnya aja, misalnya kita mau nyewa mobil baknya Iya. doang nih. Variatif sih, kadang gua kasih 2,5, kadang 300. Kalau nggak nyampe seharian banget, misalnya dari pagi nyampe pasar gitu ya 200 dikasih. Oh. Nggak harga bagus sih, nggak harga mati gitu ibaratnya. Intinya nego ya. Ya intinya nego. Samping itu ya kita kan nyelarasin kemampuan seseorang juga. Oh, Gitu. iya. Nggak semuanya orang mempunyai kemampuan finansial yang sama kan. Itu, tapi kan kebutuhannya ya hampir rata-rata sama gitu, kalau mau di mobil bak buat bawa barang, buat bawa pindahan. Nah itu kalau sistem kita nyewa sehari. Iya. Kalau kita pengen dibawain barangnya nih sama supir-supirnya sama Iya. kernet-kernetnya juga, Iya. tarifnya itu gimana? Sekarang pertama kita kan hitung jarak dulu ya. Enggak, kalau saya sih, karena orang pindahan dah, situ pindahan nih, bang, Iya. gua pindahan nih. Oh ya udah bang, oke. Kemana bang? Dari Cijantung ke situ bang, ke Bubur. Cibubur. Buat pertama tanya, yang angkat-angkat ada nggak? Oh nggak ada bang, bisa diantarin kalian. Ya udah dicariin. Jadi berapa ya bang? Ntar dulu gua nggak bisa ngasih harga, ntar gua kabarin. Masalahnya kan gua harus nyari yang kerja dulu. Kalau udah ketemu yang kerja kan kita tanya dia tarifnya berapa duit gitu. Jadi gua nggak bisa mutusin. Bukan apanya, karena kan kita kalau berhubungan dengan tenaga orang lain, kita nggak boleh main-main gitu. Iya. Kita kalau berhubungan sama orang lain jangan dimain-mainin. Bukan apanya, hak orang lain itu penting gitu. Iya. Tuh, kalau untuk buat diri gua sendiri sih bang, ada yang angkat-angkat, ya mobil aja kemana bu? Iya. Ke sini. Ya udah, beginilah misalnya gitu. Gitu. Tapi bersih ya bang, ya nggak apa-apa. Ada yang gitu, ada yang enggak ya. Kalau orang kan macam-macam, ada yang ya sekedar air ngasih gitu, ada yang enggak, ya nggak masalah. Kita kan tujuannya juga bukannya ke situ, kita kan emang jual jasa gitu buat orang. Tapi kalau gue misalkan mau mindahin barang yang nggak terlalu butuh banyak orang lah, ibarat Iya. cuman gue sama lo doang. Iya, nggak apa-apa sih. Narifinnya gimana tuh? Misalkan gue mau Ya. ke mana gitu. Ya nggak apa-apa gua. Nggak pakai. Pokoknya kalau gua nggak ngelibatin orang yang buat ngangkat-ngangkat ya udah. Hitungannya gua sewa biasa aja. Gua kalau untuk ngangkat-ngangkat ya tetap ngangkat-ngangkat, bantuin. Iya, iya. Ya namanya mobil barang gitu. Udah posisi apapun kita, keadaan bagaimanapun kita, udah setinggi apapun yang kita punya, ya kalau kita lagi bawa mobil barang, kita harus ngikutin prosedur yang lagi bawa mobil barang. Jangan mentang-mentang kita udah punya ini, ada itu, udah capek, udah segala macam, kita nggak mau ngangkat, enggak, jangan gitu. Itu profesional aja, emang bawanya mobil barang ya siap bawa ngangkat barang lah, dalam kata-kata gitu. Ya angkat-angkat lah, bukan ngangkat ya, bantu-bantu gitu. Gitu. Berarti untuk tarif kalau ngirim barang tergantung wilayah ya, Iya, daerahnya. tergantung. Paling jauh pernah kemana bang nganter? Gua nganter pernah paling jauh kalau untuk barang ya. Iya. Kalau untuk barang, kalau daerah ke Jawa gitu ya, pernah ke Banjarnegara. Woi, Banjarnegara tuh mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Iya. Dekat Probolinggo. Probolinggo. Purbalingga. Purbalingga. Iya, dekat Purbalingga. Kalau daerah sono ke Banten sering sih, kalau Banten mah nyampe ke ujung-ujung Lesung pernah. Oh, Ujung Lesung.
untuk maintenance-nya bang, kalau mobil bak itu apa aja sih yang maintenance? Rewel nggak sih sebenarnya mobil-mobil? Kalau mobil sih rewelnya tuh mobil kalau usianya ya, kalau usianya udah agak tua lah gitu, udah agak tua gitu, dia biasa rewel. Ya mobil-mobil tua ada sih, ada kan, ada mobil karbu, berapa mobil ya, 3 mobil tuh ada yang karbu. Oh ini udah injection berarti yang Ini ini? udah injection, banyak juga yang maksudnya yang lain-lain udah ada yang karbu 3. Ya karbu sih gitu, udah mulai rewel karena emang udah tua kan, ada yang 2003, ada yang 2005. Oh, Ya. Oh iya, kita hidup mobil ya tujuan kita. kalau rewel diapain bang dia? Kalau karbu? Kalau karbu rewel ya, ya jelas didandanin. Cuman kalau kerusakannya apa-apa ya paling berkisar di antara lupa bensin kayak Oh, iya. kayak gitu dah. Bensin-bensinnya ya? Ya, tapi kan kalau mobil karbu tuh kalau rusak tuh ya gampang lah dirawat ya gitu. Iya, Cuman iya. ya namanya mobil tua gitu ya. Kaki-kaki juga ya, termasuk Ya, kaki-kaki ya? ya kalau kaki-kaki mah jangan kan mobil yang lama gitu, mobil yang baru juga namanya juga buat bawa barang. Tapi awet ya? Ya alhamdulillah awet. Kalau masalah awet. Kita awet. dari tadi di jalan hancur terobos aja nih. kita lihat ini dulu ya, tujuan kita dulu ya. Iya. Nah, itu dia wawancara gua sama Bang Udin. Kebetulan kita udah mau nyampe ya Bang ya? Ya, Kita udah mau kalau lihat dari map sih 8 menit lagi. kita udah mau nyampe lokasinya. Nah, ini ada kata-kata penutup nggak nih Bang Udin buat para pelaku usaha yang kira-kira mau menjalani bisnis mobil bak gitu Bang? Kalau usaha tuh nomor 1, kita pertama tadi udah saya kasih gambar seperti ini. Kita harus menyintai, membidangi apa yang kita kerjakan gitu. Kita harus berdasarkan itu, insya Allah usaha kita ada peningkatan. Yang kedua, kita usaha harus jujur. Jujur ya. Itu nomor 1, sabar. Itu jangan cepat puas. Itu jangan mentang-mentang ada peningkatan dalam hidup, peningkatan dalam usaha terus kita kayak pindah jalur lah gitu ya. Jangan, kita tetap di jalur kita. Gitu. Apa namanya? Materi terus taraf hidup boleh meningkat gitu, tapi kalau gaya hidup, pola hidup kita harus tetap biasa aja gitu. Maksudnya bukan biasa aja nggak mau menikmati hidup gitu, jangan berlebihan lah gitu. Ya, ala kadarnya ya. Ya dibilang ala kadarnya juga jangan dinikmatin cuman ya jangan berlebihan gitu. Yang ketiga, kalau usaha yang ketiga sih, maksudnya kalau usaha tuh, kalau kita udah punya keluarga, kita tuh harus bener-bener usaha kita buat anak bini kita gitu. Iya. Kita buat orang yang kita perjuangin gitu. Kita harus bener-bener, karena apa ya gitu, adalah bagian daripada tanggung jawab gitu. Gitu. Kalau untuk yang lainnya sih secara keseluruhan usaha sih sama gitu. Oke, itu dia tadi dari Bang Udin ya untuk kata-kata penutupnya. Jadi jangan cepat puas ya buat kalian semua yang merasa ada peningkatan dalam hidup, dalam usahanya. Jadi tetap dilanjutin aja, fokus. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapros Goblok. Nah, ini jadi cara menyimpul ya. Nah, ini Bang Udin lagi ngangkut motor nih. Jadi keahlian yang harus dimiliki oleh ini ya, punggawa para superhero bak ini harus bisa ngiket tali pramuka ya Bang ya. Minimal bisa ngiket simpul pramuka gitu. Biar motornya nggak kabur.